Halo semuanya, gua Deka dan sekarang di sini udah ada Poco X6 5G ya. Bisa dibilang ini tuh HP yang ada di tengah-tengah posisinya. Di antara Poco M6 Pro dan Poco X6 Pro ya. Poco M6 Pro sebelumnya pernah kita bahas reviewnya. Harganya di angka 3 juta. Kalau yang Poco X6 ini harganya di 4 juta. Nah, yang paling mahal itu Poco X6 Pro harganya di 5 juta. Jadi bisa dibilang ini cukup ideal untuk dibeli ya. Soalnya nih ya, misalkan kalian ada rencana mau beli Poco M6 Pro, tapi kayaknya butuh performa yang lebih tinggi, soalnya suka main game misalkan. Tapi kebutuhan game kalian pun nggak terlalu tinggi gitu, nggak terlalu ekstrim. Jadi daripada sayang kemahalan beli yang Poco X6 Pro, dan stoknya pun agak susah ya. Jadi mending ambil ini aja, Poco X6. Soalnya secara spek, ini bisa dibilang udah cukup all-rounded loh. Pertama nih ya, dari segi layar. Dari segi layar dia udah pakai AMOLED 120Hz. Terus Snapdragon 7S Gen 2-nya pun bisa dibilang udah cukup ngebut, udah powerful ya. Di kelas menengah ini udah ngebut banget. Terus chargingnya udah 67 watt, udah kencang banget. Baterainya juga lumayan awet. Dan yang penting itu dari kamera. Dari kamera dia udah pakai fitur OIS ya, udah ada stabilizer ya. Jadi dari spek sih emang cukup menarik. Nah, tapi di video ini kita bakal bahas lebih detail lagi. Kita bakal lakuin beberapa pengujian. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk beli HP ini, kira-kira worth it atau enggak, nanti di akhir video kita bakal tarik kesimpulan, kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa sih? Dan kira-kira apakah worth it di harga 4 juta gitu, oke? Jadi langsung aja, mending kita masuk ke videonya. Oke, pertama kita bahas dari segi desain dan layarnya dulu ya. Dari segi desain, oke. Ini varian warna yang gue pilih ini yang warna hitam, dan kalau kita pegang emang itu berasa banget feel polikarbonat alias plastiknya ya. Terus finishingnya itu dia pakai glossy, jadi seakan-akan kayak kaca atau cermin gitu ya. Jadi dia mantulin ini cahaya banget tuh. Jadi kita bisa ngaca di sini gitu. Nah, tapi kelemahannya, sayangnya ya, finishing kayak gini tuh dia bener-bener ninggalin bekas sidik jari banget nih. Kalian lihat nggak? Itu kayak, nah, dia tuh kotor banget gitu, kotor banget. Jadi, nah, kelihatan ya tuh. Dia kotor banget, kalau misalnya kena tangan gini, dia ninggalin bekas sidik jari, jadi agak mengganggu sebenarnya. Jadi emang alternatif harus pakai casingnya terus sih ya. Ya pasti sih, kita kalau beli HP kan pasti pakai casing ya. Dan kita dapat casing yang kayak gini. Sayangnya dapat casing yang berwarna gitu. Jadi kalau misalnya kita pasangin nih, kayak gini, dia jadi ketutupan sih warnanya. Padahal ini warnanya lumayan keren sebenarnya gitu. Tapi ya mau nggak mau kita harus pasang casingnya gitu. Soalnya dari segi bump kameranya nih, kalau kalian lihat, kameranya ini bumpnya lumayan menonjol banget. Jadi kalau nggak dipakein casingnya agak bahaya sih. Soalnya kalau kita pasangin casingnya ini emang di bagian kamera dia dibuat agak menonjol. Nah, jadi dia ini agak terlindungi jadinya tuh. Si bump kameranya nggak terlalu menonjol, jadi agak terlindungi. Jadi casingnya ini emang udah dibuat untuk melindungi si bump kameranya ini gitu. Jadi ini termasuk bagus sih. Maksudnya casingnya pun diperhatiin banget gitu. Oke, untuk modul kamera sendiri kalian bisa lihat ya, di sini ada dua modul kamera yang cukup lumayan gede banget. Kamera utamanya 64 megapiksel, terus 8 megapikselnya untuk ultrawide, dan yang kecil ini untuk lensa makro. Dan di sebelahnya ini ada logo Poco dan ada tulisan 64 megapiksel OIS. Oke, dan di bagian bawah sini ada tulisan 5G ya. Jadi HP ini emang udah ngedukung jaringan 5G gitu. Untuk frame-nya semuanya dia pakai plastik ya. Kalau kita lihat di bagian bawah, dia ada port USB-C, ada lubang speaker, terus ada mikrofon dan ada slot SIM tray-nya ya. Di bagian kanan ada tombol volume dan tombol power. Dan di bagian atas dia ada lubang speaker lagi nih. Dia kan udah dua speaker ya, jadi speakernya tuh ada di atas dan ada di bawah gitu. Terus dia ada lubang jack audio, terus ada mikrofon lagi dan ada sensor ear blaster-nya gitu. Dan di sebelah kiri dia bersih, nggak ada apa-apa. Dan untuk SIM tray-nya sendiri dia nggak nawarin slot microSD ya, jadi dia kita harus sudah puas dengan memori yang ditawarin kayak gitu. Jadi kita nggak bisa pakai microSD. Sekarang dari tampak depan ya, dari tampak depan dia udah kekinian lah ya, dia udah pakai desain yang punch hole, ada di tengah untuk kameranya. Terus bezelnya juga ini udah terbilang tipis loh, secara desain, secara looks ini udah modern banget dan udah terbilang apa ya, cakep lah gitu. Pas dipegang pun berasa ini tuh HP kayak bukan HP murah lah gitu. Secara build quality dia tuh udah kerasa banget ini tuh HP lumayan premium dan kerasa mewahnya gitu pas dipegang, meskipun emang finishing desainnya ini emang pakai plastik gitu, tapi itu nggak masalah. Oke, overall tuh dari desain gue udah lumayan suka. Gue kasih nilai 8/10 lah ya, karena emang kelihatan mewahnya gitu. Di HP mid-range ini terlihat lumayan mewah. Nah, terus gimana untuk layarnya? Oke, untuk spek layarnya sendiri nih ya,
panelnya dia pakai panel AMOLED. Ukurannya 6,67 inch, terus resolusinya di Full HD+, refresh rate-nya dia udah di 120 Hz, jadi udah terbilang mulus lah segini mah. Nah, terus untuk kecerahan layarnya lumayan tinggi nih, di 1800 nits, jadi udah lumayan terang banget. Nah, terus untuk pelindung layarnya, ini yang menarik nih, dia pakai Corning Gorilla Glass yang Victus ya. Ini jadi secara ketahanan layar dan proteksi layar ini udah terjamin banget, karena Gorilla Glass Victus tuh udah bagus banget lah. Bahkan si Poco X6 Pro dia cuma pakai Gorilla Glass yang 5 loh, belum yang Victus, malah yang X6 yang biasa ya yang pakai Victus gitu. Nah, secara kualitas layar ini patut diacungin jempol sih, karena layar AMOLED emang nggak pernah ngecewain sih ya, buat nonton, buat sosmed gitu, buat ya sekedar hiburan lah gitu ya. Kecerahan, ketajaman, dan tingkat akurasi warnanya tuh menurut gue udah bagus banget ya, sekedar untuk hiburan ini udah oke banget ya HP. Terus kalau kita lihat ya, di bawah terik matahari pun dia masih bisa nampilin gambarnya dengan jelas gitu, jadi tenang aja buat kalian yang sering jalan-jalan keluar misalkan, ini udah oke banget gitu, layarnya masih jelas banget bisa dilihat tampilannya gitu. Nah, terus untuk fingerprintnya juga nggak ada masalah ya, dia tuh udah in-display fingerprint, dan kalau kalian lihat di sini dia udah lumayan lancar ya prosesnya, jadi nggak ada delay. Sebenarnya ada sih delay, cuman nggak berasa, jadi udah bagus banget ya untuk fingerprintnya. Nah, terus sekarang gimana untuk touch delay-nya? Nah, sekarang langsung aja kita masuk untuk ke pengujian touch delay-nya. Oke, sekarang kita langsung cobain untuk touch delay-nya ya. Ini pertama kita pakai aplikasi Real Drum. Kalau kita lihat di sini, nah, aman ya. So far ini masih terbilang aman. Ya, bisa dilihat. Oke, ya. Jadi untuk touch delay-nya pakai aplikasi Real Drum ini terbilang aman ya. Jadi nggak ada delay untuk touch delay-nya. Oke, sekarang kita cobain pakai aplikasi touchscreen test. Di sini kita sekalian nyobain untuk multitouch-nya ya. Nih, kalau kalian lihat, tuh lihat, aman ya. Di sini untuk delay juga aman. 2 jari, 3 jari, 4, 5. Oke, 5 sentuhan. 6, 7, 8, 9, mana nih? 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Bisa ya. Jadi untuk multitouch-nya aman, 10 sentuhan, dan untuk delay-nya bisa dilihat ya. Ini aman ya. Mulus banget tuh lihat. Oke, jadi untuk pengujian touch delay-nya ini terbilang aman. Oke, lanjut kita bahas ke pembahasan selanjutnya. Oke, itu tadi untuk pengujian touch delay ya. Jadi bisa kalian lihat tadi udah aman ya, nggak ada masalah. Dan sekarang kita langsung aja untuk pengujian kualitas dual speakernya nih. Gimana menurut kalian? Coba nanti komen ya. Oke, itu tadi untuk pengujian dua speakernya. Jadi emang dibilang yang bagus juga, sebenarnya lumayan bagus, tapi yang emang nggak bagus banget lah. Kalau misalkan volumenya agak gedean, emang gue ngerasa agak sember suaranya, agak pecah dikit sih kalau volumenya terlalu full. Jadi kalau mau nonton atau mau untuk hiburan, kayaknya volumenya jangan terlalu full banget ya. Mungkin setengah lah gitu. Soalnya kalau terlalu full emang agak pecah suara speakernya. Tapi oke lah untuk di HP mid-range ini. Kualitas speakernya udah lumayan bagus gitu sebenarnya. Dibilangin jelek banget juga enggak, tapi ya bagus banget juga enggak sebenarnya. So-so lah sebenarnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian hardware-nya. Untuk chipsetnya sendiri, dia pakai Snapdragon 7S Gen 2 yang punya fabrikasi 4 nanometer. RAM-nya 12 GB, storage-nya 256 GB, baterainya 5000 mAh,
dan chargingnya di 67 watt ya. Jadi untuk varian memorinya dia cuma ada satu varian memori ini aja nih, di 12256 ya. Jadi nggak ada varian memori yang lain. Nah, buat kalian yang masih bingung ya, sebagai perbandingan nih, Snapdragon 7 Edge Gen 2 ini bisa dibilang sedikit ada di bawah Snapdragon 778G. Tapi lebih unggul karena hemat daya ya, soalnya udah 4 nanometer. Sedangkan si Snapdragon 778G itu dia masih di 6 nanometer fabrikasinya ya. Bisa dilihat ya, ini gua ambil dari Nano Review. Baterai life unggul, tapi untuk gaming performance dia kalah dikit. Dan skor Antutunya juga di bawahnya, tapi sedikit banget gitu. Untuk Antutunya ini ada di 580 ribuan gitu. Jadi ini kalau untuk kebutuhan main game sih harusnya udah oke banget. Tapi nanti kita lihat ya, nanti kita uji untuk main game kira-kira bisa main game apa aja dengan lancar gitu. Nah, sekarang sebelum kita bahas game, kita bahas OS-nya dulu nih. Untuk OS-nya sendiri dia masih Android 13 dengan MIUI 14. Sayangnya kita belum tahu kapan dia bakal dapat update HyperOS gitu. Karena sejauh ini masih Poco X6 Pro doang yang dapat HyperOS. Katanya sih semuanya bakal dapat update HyperOS. Nah, cuma masalahnya kita nggak tahu kapan pastinya gitu. Ya mudah-mudahan bisa secepatnya sih ya, kita bisa dapat update HyperOS biar kita bisa ngerasain kira-kira apa sih yang bagus dari HyperOS ini gitu. Dan mudah-mudahan ketika nanti HyperOS itu ada di HP-HP lainnya gitu, di HP Poco dan Xiaomi yang lainnya gitu, mudah-mudahan nggak ada fitur yang dipangkas gitu, yang nggak ada fitur yang dipangkas, biasanya kan suka ada yang dipangkas gitu, tapi mudah-mudahan nggak ada gitu. Oke, itu untuk OS-nya. Nah, sekarang langsung aja kita masuk untuk ke pengujian main gamenya ya. Untuk pengujian main game, pertama kita coba dari yang ringan dulu deh, di Mobile Legends gitu ya. Untuk Mobile Legends ini kita coba untuk grafik di ultra dan frame rate-nya di super. Jadi kita mentokin ke kanan aja, dan sesuai dugaan, HP ini bisa nge-handle Mobile Legends dengan sangat lancar. FPS-nya ini udah stabil di 60, bahkan ini lebih dari 60 juga udah dapat gitu sebenarnya gitu ya. Jadi untuk Mobile Legends ini tenang aja, udah aman. Oke, lanjut kita coba untuk main PUBG ya, dan kita bisa dapat grafik di Smooth Extreme ya. Pas dicobain di Smooth Extreme ini udah lancar banget, pasti udah lancar banget gitu. Jadi untuk Mobile Legends, untuk PUBG ini nggak usah khawatir, soalnya udah lancar banget. Karena emang dua game ini emang terbilang nggak terlalu berat banget sih ya, jadi udah aman. Nah, sekarang gimana coba kita pakai game yang jauh lebih berat? Apalagi kalau bukan Genshin Impact. Untuk Genshin Impact kita coba dapat di medium di 60 fps ya. Kita coba setting di sini. Tapi ya mungkin rata-rata fps dapat di 50-an ya. Jadi kita nggak dapat di 60-an banget. Tapi ya ini terbilang lancar loh. Maksudnya dengan settingan medium di 60 fps, ini udah asik lah main Genshin di HP ini. Jadi buat teman-teman yang ada rencana pengen banget main Genshin ya di HP, ya ini udah termasuk apa ya, udah bagus lah sebenarnya. Meskipun FPS-nya kita nggak full dapat di 60-an ya, tapi kalau emang pengen mampu di 60-an, mungkin grafiknya turunin di lowest ya, atau di low lah, jangan lowest banget. Kalau lowest terlalu kurang bagus grafiknya gitu. Meskipun ketika main game ini gue coba main agak lama, mungkin sekitar setengah jam sampai sejam, suhunya emang berasa cepat panas gitu. Ini game emang ya udah pada tau lah, ini game memang berat gitu. Jadi wajar kalau suhunya emang cepat panas. Jadi mungkin kalian bisa pakai bantuan cooler gitu. Nah, next kita mainin satu game lagi, yaitu Car X Street ya. Ini game juga terbilang berat sebenarnya gitu. Secara default grafiknya itu dapat di angka 5 ya, kalian bisa lihat nih. Belum di rata kanan banget sih, dan ini kita cobain di angka 5 aja deh. Dan FPS-nya ini kita coba di limit, dan ini terbilang lancar sebenarnya, meskipun FPS-nya nggak dapet di 60-an, ya mungkin sekitar 40-50-an FPS-nya, dan bisa dibilang akhirnya gue bisa nyobain game ini dengan tenang gitu. Karena sayangnya nih ya, di Poco X6 Pro yang bahkan dia tuh kan harusnya lebih mahal ya, lebih mahal dan speknya pun lebih tinggi. Tapi sayangnya main Car X3 itu belum bisa. Soalnya kayak belum support, soalnya jadi apa ya, nge-lag parah gitu. Gue juga bingung kenapa, mungkin dari software-nya ya, dari HyperOS-nya mungkin belum support atau gimana. Padahal secara spek udah unggul banget gitu. Tapi sayangnya dia belum bisa main Car X3 dengan lancar, jadi malah kalah sama X6 yang biasa gitu. Oke, sekarang kita lanjut untuk bahas baterainya. Baterainya sendiri dia ada di kapasitas 5100 mAh, dan bisa dibilang ini udah lumayan awet. Untuk charging sendiri di 67 watt. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk pengujian baterai, ini gue coba cas dari angka 8% di jam 11.08. Terus untuk
terisi penuh di 100% itu ada di jam 11.51. Jadi kurang lebih cuma butuh waktu 40 menitan doang untuk bisa penuh dari 8% ke 100%. Dan ini cukup ngebantu banget loh. Karena ya paling tinggal mandi sama beberes, dia udah penuh gitu. Dan untuk daya tahan baterainya sendiri, ini lumayan awet, terbilang awet banget. Kalau kebutuhan kita cuma untuk kebutuhan sehari-hari normal ya, untuk kerja, misalkan untuk chattingan, untuk sosmed, atau misalkan ada main game tapi nggak sering gitu. Ini HP bisa bertahan seharian lebih tanpa dicas loh. Tapi kalau misalkan kalian ada sering main game misalkan, atau sering buka foto, bikin video gitu, mungkin dalam sehari cuma butuh waktu sekali aja dicas gitu. Jadi untuk daya tahan baterai dan chargingnya ini gue suka banget, karena ya udah oke banget gitu untuk menunjang kebutuhan kita sehari-hari. Sekarang kita lanjut untuk bahas kameranya. Untuk kamera sendiri, tadi kan sempat kita mention ya ada 3 kamera. Yang pertama itu kamera utama 64 megapiksel dan udah mendukung OIS untuk 8 megapiksel yang ultrawide, dan yang terakhir ini 2 megapiksel makro. Untuk kamera selfie-nya itu di resolusi 16 megapiksel. Dan sekarang langsung aja kita bahas untuk fitur-fitur kameranya. Oke, guys, sekarang kita coba bahas untuk fitur-fitur kameranya ya. Oke, di sini untuk fotonya sendiri dia bisa di zoom sampai 4 kali loh, lihat tuh. Ya, bisa di zoom sampai 4 kali. Terus ini untuk ultrawide-nya. Oke, dan di sini kalau kita lihat, dia ada filter ya, yang lumayan banyak loh ini filternya, bisa kalian pilih sesuka hati deh ini. Sukanya pakai yang mana itu. Dan di sini juga ada beautify, misalkan kalau misalkan fotonya itu objeknya orang gitu ya, jadi mungkin bisa lebih mulus gitu. Dan di sini ada portrait. Oke, ini untuk portrait. Di sini ada bisa kita atur untuk tingkat blurnya gitu ya, blur. Oke. Terus di sini juga ada filternya juga, beautify juga sama kayak di mode foto tadi. Terus di sini ada mode night. Oke. Terus di sini kita lihat ada mode 64 megapiksel, panorama, short film, slow motion, time lapse, dan long exposure. Oke, di sini kita lihat ada dokumen, terus ada mode Pro ya. Di sini ada mode Pro yang dimana kita bisa atur berbagai pengaturan yang lebih detail lagi. Di sini ada ISO, ada aperture, bukannya kita bisa atur lagi ya tuh. Oke, nah ini. Jadi kita bisa atur lebih lebih detail lagi gitu. Oke, itu untuk fitur-fitur fotonya. Dan di sini untuk videonya ya. Oke, untuk videonya kalau kita lihat di sini untuk 4K ya, untuk 4K-nya dia bisa di fps 30 aja nih. Nah, tapi kalau untuk yang 1080p dia bisa sampai 60 nih. Nah, ya, oke. Terus untuk yang 720p-nya dia ternyata cuma bisa di 30 aja nih fps-nya. Jadi 60-nya nggak bisa. Jadi 60 fps itu cuma ada di 1080p aja. Nah, untuk steady video, nah dia cuma ada di 1080p ya. Dan fps-nya cuma mentok di 30 aja. Jadi itu untuk steady videonya ya. Dia cuma ada di resolusi 1080p dan fps-nya cuma mentok di 30 gitu. Ini untuk makronya. Terus sekarang untuk kamera depannya nih. Nah, ini untuk kamera depannya bisa dilihat ya, videonya juga ada filter, ada beautify-nya juga. Jadi sama ya kayak di mode foto. Oke, terus untuk videonya, untuk kamera depan videonya 720p-nya sama di 30 fps. Nah, untuk untuk di 1080p-nya kenapa nggak bisa nih? Bisa harusnya. Oh, tadi beautify-nya aktif ya, jadi nggak bisa deh. Jadi di 1080p-nya bisa di 60 fps. Nah, kayak gitu. Ya, untuk mode fotonya di sini, wah, ini untuk selfie-nya, beautify-nya lebih lengkap loh ini. Ada smooth, ada slender, big eye ya, jadi kita bisa atur lebih detail lagi di sini. Ini buat cewek-cewek yang teman selfie nih, cocok banget ya foto selfie di HP ini. Oke, untuk filternya masih sama. Oke, kurang lebih
segitu sih ya untuk fitur-fitur kameranya. Sekarang langsung aja deh kita lihat untuk hasil foto dan rekaman video dari Poco X6 5G nih. Oke, yuk kita lanjut. Oke, itu tadi untuk pembahasan fitur-fitur kameranya. Gimana menurut kalian, kira-kira fitur kameranya udah lengkap atau masih kurang? Tapi menurut gue sih kayaknya udah lumayan lengkap ya, apalagi dia udah fitur OIS dan rekaman videonya pun sebenarnya lumayan bagus loh. Nah, langsung aja kita lihat gimana untuk hasil rekaman video dan foto dari kamera Poco X6 5G ini. Oke guys, ini untuk video di rekaman 1080p 60 fps ya. Kita lihat sestabil apa untuk OIS-nya. Oke, coba bisa kalian nilai sendiri ya, gimana untuk kestabilan videonya di resolusi 1080p 60 fps. Nanti habis ini kita coba di 30 fps ya. Nah, sekarang kita coba di 30 fps ya. Kira-kira apakah lebih stabil dari di 60 fps atau sama aja? Harusnya sih ya di 30 fps yang lebih stabil harusnya. Karena OIS di harga segini biasanya dia lebih maksimal di 30 fps. Seperti itu kurang lebih. Kalian coba nilai sendiri ya, gimana nih untuk kualitas videonya. Oke, ini cuma dipegang pakai tangan dan dibawanya apa ya, di bawah jalan nyantai aja sih, jadi nggak pakai tripod atau apapun itu. Ini untuk rekaman kamera depan di resolusi 1080p 60 fps ya. Kita coba yang 60 fps dulu. Kalian boleh lihat sendiri ya untuk kualitas hasil video kamera depannya. Nah, ini coba gue turunin di 30 fps, kira-kira lebih stabil di mana nih, 60 atau 30 kira-kira. Coba komen di bawah, kira-kira kalian lebih suka yang 60 fps atau 30 fps. Oke, sekarang langsung aja kita bahas untuk kesimpulannya. Pertama kita bahas dari kelebihannya dulu deh. Untuk kelebihan ya, dari segi layar ini udah gokil banget loh. Layar AMOLED 120 Hz nya emang gua nggak bisa komplain sih. Ini untuk hiburan, untuk nonton, untuk main game, pokoknya udah mantap banget. Gua nggak bisa komplain dari segi kualitas layarnya. Di harga segini udah mantap banget. Terus yang kedua, dari speaker stereo ya, meskipun ini sebuah keunggulan, tapi tetap ada kekurangannya, yaitu kualitasnya yang sebenarnya nggak bagus-bagus banget sebenarnya gitu. Tapi dibilang jelek banget juga enggak. Ya sosok lah sebenarnya gitu. Kalau untuk hiburan doang, nonton film, misalkan main game, ini udah oke sebenarnya kalau kalian nggak terlalu merhatiin banget kualitas speakernya gitu. Terus yang ketiga, dia udah in-display fingerprint. Dan yang keempat, dari performa, dia cukup tinggi. Main game lumayan lancar, main Genshin tadi di medium 60 fps udah lumayan lancar. Jadi udah, maksudnya kita udah bisa nikmatin gamenya lah gitu. Terus yang kelima, chargingnya cepet banget gitu. Jadi 67 wattnya ini udah lumayan cepet dan baterainya pun terbilang awet gitu. Untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari, ini HP udah cocok banget. Dan yang terakhir, kameranya udah OIS. Nah, terus sekarang kita lanjut untuk bahas kekurangannya. Meskipun kamera OIS-nya itu tadi gue bilang ada keunggulan, kelebihan gitu ya, tapi tetap ada kekurangannya nih. Yaitu, apa ya?
kualitas stabilisasinya itu kayak masih nggak stabil banget. Kalau kalian perhatiin, videonya itu masih agak kedot-kedot gitu ya kalau kalian ngerti. Jadi kualitas OIS-nya emang mungkin nggak sebagus HP-HP flagship lah ya, mungkin tetap ada batasannya gitu. Terus yang kedua, dia nggak ada slot microSD, dan yang ketiga, ketika gue coba main game agak lama nih, setengah jam atau sejam, suhunya emang berasa cepet agak panas gitu ya. Nanti mungkin gue bakal bikin video terpisah untuk pengujian main gamenya ya, biar kalian bisa lebih paham gimana untuk performa dan untuk suhunya gitu. Oke, paling segitu aja untuk review Poco X6 5G kali ini ya. Kurang lebih kesimpulan dari gua sih, ini HP di angka 4 jutaan cukup terbilang worth it karena udah terbilang all-rounded. Kalian yang hobi main game, suka foto-foto, bikin video, terus butuh kualitas layar yang bagus, baterai yang awet, dan charging yang cepet, kayaknya udah paket komplit banget di HP ini gitu. Meskipun beberapa kekurangannya tadi sebenarnya masih bisa dimaklumin ya gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau hal yang kalian ingin tahu lebih banyak gitu misalkan, kalian boleh langsung aja komen di bawah. Nanti sebisa mungkin kalau gue tahu jawabannya gue bakal bahas, oke? See you on next video, thank you udah nonton.